Hai guys, blessed to see you again. Senang sekali bisa berbagi pengalaman spiritual dan sedikit wawasan bagi kalian semuanya. Pertanyaan ini pernah muncul dalam pikiran saya. Apakah Tuhan menciptakan manusia untuk mati? Kalau kamu juga pernah menanyakan hal yang sama, atau sekarang ini masih berpikiran hal yang sama, menurut kamu jawaban ini kan hanya ya dan tidak. Jadi apakah Tuhan menciptakan manusia untuk mati? Kalau jawabannya iya, berarti Tuhan tidak konsisten kan? Kan Tuhan menciptakan. Masa menciptakan begitu saja, lalu Tuhan juga mematikan ciptaannya begitu saja? Sungguh tidak konsisten ya Tuhan, kalau memang jawabannya iya. Tapi kalau jawabannya, apakah Tuhan menciptakan manusia untuk mati? Kalau jawabannya tidak, tapi faktanya manusia semuanya akan mati. Lalu, mengapa terjadi kematian? Kalau memang Tuhan menciptakan manusia untuk tidak mati, atau hidup seterusnya. Kan semua manusia pasti menginginkan hidup seterusnya, abadi. Dan ternyata saya mendapatkan jawabannya dari pengajaran iman Kristen, khususnya di pengajaran iman Ortodoks Timur, bahwa kematian itu bukan ketetapan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk mati. Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia untuk hidup kekal memang. Tetapi faktanya ada kematian. Yang menyebabkan kematian bukan Tuhan, tetapi adalah dosa manusia. Masih ingat kisah tentang manusia pertama, Adam dan Hawa, yang telah melakukan pelanggaran atas perintah Tuhan untuk tidak memakan buah yang ada di Taman Eden. Coba kita ingat lagi ya, di Kejadian 2:16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dan yang ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, sejak mereka melanggar memakan buah itu karena provokasi iblis, maka Tuhan mengatakan jika memakannya pastilah mati. Dan sebenarnya bukan buahnya yang menyebabkan kematian, tetapi tindakan yang melanggar perintah Tuhan itulah yang menyebabkan kematian. Upah dosa adalah maut. Dan di dalam Kejadian 36 ayat 3, pasal 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya pada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun ikut memakannya. Nah, jadi karena melanggar perintah dari Allah, maka kematian itu menjadi hukuman. Jadi bukan Tuhan yang menetapkan manusia yang Dia ciptakan, dan Tuhan juga yang akan mematikannya. Tetapi akibat pelanggaran perintah Allah itulah maka Tuhan menghukum ya. Kita Kejadian 3 pasal 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan itulah hukuman yang telah diberikan Tuhan kepada manusia yang melanggar dosa dalam Roma 6 ayat 23. Ya, coba saya baca lagi ya. 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, upah pelanggaran atau tidak taat kepada Allah yang disebut dosa itu adalah maut. Dan makanya terjadi kematian bagi semua manusia. Tapi apakah berarti Tuhan tidak menciptakan manusia untuk mati? Yang menyebabkan kematian adalah pelanggaran manusia kepada Allah, ketidaktaatan manusia kepada Allah. Dan Tuhan
menetapkan manusia untuk hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan.